Lihat di luar itu apa? Ya Allah, itu pocong. Bawa celurit lagi. Ucok, Diding, dan Dudung adalah 3 pemuda pengangguran yang gemar mabuk-mabukan, judi, dan bermain wanita. Di suatu hari, mereka berkumpul. Enak juga hidup kalau begini. Makan enak, minum enak, tapi dompet makin hari makin kering. Kalau begini terus, besok kita mau makan apa? Udah pemasukan seret tapi pengeluaran ugal-ugalan banget. Iya nih, uang hasil judi kemarin kan udah habis semua buat nyetok minuman. Mau pinjam ke orang, malu. Mau kerja, malas banget. Kalau aja ada pesugihan tumbal ikan asin, gua udah kaya kali ya. Ngapain susah-susah kerja? Mending kita cari yang instan aja. Kan ada banyak tuh rumah orang kaya di desa ini. Paling nggak rumah Pak Kades lah. Emasnya berkilauan, uangnya juga nggak berseri. Nah, itu baru bener. Aku juga udah mikirin itu dari kemarin. Tapi kalau masuk sembarangan, nanti ketahuan malah kita yang babak belur. Harus ada triknya. Biar mereka diam di kamar, kita yang ambil barangnya. Trik apa bro? Jangan aneh-aneh ya. Gua gak mau masuk penjara soalnya. Jangan-jangan kalian mau bawa parang ya? Dasar otak udang. Pakai parang itu kuno. Nanti ketahuan jelas wajah kita. Kita pakai trik psikologis. Kita bikin mereka takut, bikin mereka mengurung diri, biar aman kita kerjain. Abis itu kita gasak harta mereka. Maksudnya pakai hantu? Emang kita punya hantu? Justru kitalah hantunya. Dengerin rencanaku. Kita buat aksi pocong jadi-jadian. Salah satu dari kita berdandan jadi pocong lengkap. Bawa celurit biar seram. Terus ketuk-ketuk pintu jendela rumah sasaran. Pas tuan rumah ketakutan dan ngunci diri di kamar, 2 orang lagi masuk lewat belakang. Ambil apa aja yang berharga. Paham? Wah, serem juga ya. Tapi lucu juga sih. Kebayang kalau Dudung jadi pocong. Kakinya gatal, terus garuk-garuk kain kafannya. Hahaha, lucu banget kan? Apa-apaan? Kamu aja yang jadi pocong. Muka kamu aja udah kayak hantu asli dari lahir. Kalau gue mah nggak bakal ada yang takut. Soalnya wajah gue 11-12 sama Iqbal Ramadan. Enak aja lu suruh gue jadi pocong. Sudah diam. Nanti kita undi siapa yang jadi pocong. Pokoknya rencana ini aman 100%. Orang desa kan percayaan sama hal mistis. Begitu lihat pocong bawa celurit, pasti mereka pikir itu makhluk halus yang lagi marah. Nggak ada yang berani keluar. Maka, kita akan kaya raya, kawan. Sepakat. Apes banget sih, malah gua yang kena. Mana engap banget lagi pakai ginian. Kalau bukan karena cuan, udah ogah gua suruh begini. Udah bro, tenang aja. Kita semua punya tugas masing-masing kok. Lu masih inget kan tugas lu itu apa? Iya, gue inget kok. Ingat, Ding, lu gak boleh takut. Lu harus bisa bikin mereka ketakutan sampai gak berani keluar. Jadi kita bisa beraksi dengan gampang. Iya, siap. Gue sih sebenarnya nggak takut ketahuan. Gue cuma takut kalau misal ketemu yang asli. Udah nggak usah takut. Palingan yang asli minder lihat elu. Secara sekarang elu lebih serem dari yang asli. Mana ada sih pocong bawa celurit? Udah kayak orang mau ngarit kambing aja. Udah. Sekarang waktunya kita beraksi, Diding. Cepetan, kamu mulai kerjakan tugas kamu. Biar aku sama Dudung yang pantau situasi. Mereka pun mulai melancarkan aksinya. Pak bangun. Lihat di luar itu apa? Ya Allah, itu pocong. Bawa celurit lagi. Pak, kita dikutuk apa gimana sih? Bapak sih suka pakai dana desa buat judol. Ada apa sih, Bu? Tengah malam kok teriak-teriak? Lihat Pak, di jendela ada apa itu? Serem banget ya Allah. Istighfar, Bu. Istighfar. Jangan berisik, nanti dia masuk. Astaga. Beneran ada pocong berdiri di situ. Mukanya gelap, matanya nyala-nyala. Pak, kunci pintunya.
Kunci semua pintu dan jendela. Jangan sampai dia masuk kamar. Ibu takut banget. Pocongnya bawa celurit. Sudah diam saja. Jangan bersuara. Mungkin dia cuma lewat atau minta sesajen. Kita diam aja sampai dia pergi. Aduhai, seram sekali wujudnya. Hoki banget bro. Ada emas 50 gram dan ada uang isinya puluhan juta di berangkas tadi. Mantap banget bro. Abis ini kita pesta dan beli banyak cewek. Aksi kita sempurna banget ya. Ayo cepet kabur sebelum ada yang pergokin kita. Ayo kita ajak Diding kabur. Kita bakal kaya bro. Beberapa hari kemudian, Syik banget nih hidup. Semalam kita gasak rumah Pak RT, dapat laptop sama HP bagus. Malam ini giliran rumah si juragan beras ya. Aku udah hafal kok letak jendelanya. Gila ya, kok orang-orang ini kalau lihat pocong bawa celurit, otaknya langsung mati ya? Nggak ada yang berani teriak atau lihat lebih dekat. Lucu banget kelakuan mereka. Namanya juga takut sama hal gaib. Itu kelemahan mereka. Makanya kita harus teruskan. Uang judi habis, ambil lagi. Uang mabuk habis, ambil lagi. Selama kita pakai trik ini, kita aman. Malam ini kita aksi lagi. Kali ini aku yang jadi pocong, biar makin seram suaranya. Sudah 3 malam berturut-turut ada kemalingan. Ciri-cirinya sama persis. Ada pocong berdiri di depan rumah, ketuk-ketuk jendela kamar, pintu, terus benda berharga hilang. Ini nggak wajar. Kalau hantu, ngapain ambil uang sama emas? Hantu kan butuhnya sesajen, bukan uang manusia. Aku curiga ini manusia, cuma nyamar jadi hantu biar kita semua pada takut. Betul kata bapak-bapak. Waktu kejadian di rumahku kemarin, aku lihat kain kafannya ada jahitan sobek bekas dijahit ulang. Dan pocong itu kakinya meski diikat, tapi jalannya agak lebar, bukan melompat. Itu manusia. Mereka menipu kita semua. Kalau begitu, malam ini kita pasang jaringan. Kita jaga desa diam-diam. Kalau benar mereka manusia, malam ini kita tangkap basah. Kita kasih pelajaran sampai diingat seumur hidup. Setuju. Malam ini saya akan kumpulkan warga untuk bersiap-siap menangkap si pocong jadi-jadian yang udah meresahkan kenyamanan warga. Kali ini pasti dapat lebih banyak dari kemarin. Secara, ini kan rumah si juragan kambing. Udah pasti emasnya berkilo-kilo. Semangat. Dasar pocong jadi-jadian. Anjir, kita ketahuan. Ayo cepet kabur sebelum kita babak belur. Anak ini rupanya pelakunya. Ya Allah, Pak. Aku sempat terkencing-kencing dikit gara-gara takut sama dia. Ternyata dia manusia biasa yang otaknya kurang kerjaan. Maaf Pak, Bu. Kami cuma iseng. Kami lagi butuh uang. Kok kami sih? Itu kan ide kamu semua. Aku cuma disuruh berdiri doang. Dudung juga. Iseng katanya. Kamu bikin satu desa nggak tidur 3 malam. Maling harta orang. Pakai kedok hantu pula. Dasar manusia kurang kerjaan. Kalian ini lebih seram dari hantu asli. Sudah cukup alasan kalian. Bawa mereka ke balai desa. Besok kita serahkan ke pihak berwajib. Biar di penjara sana kalian merenung. Di dalam sana nggak ada pocong-pocongan. Cuma ada jeruji besi sama makanan hambar.